Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, salah satu model pembelajaran yang dikembangkan dalam kurikulum 2013 adalah problem based learning. Mari kita belajar dan mencoba mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, ya. Problem based learning adalah aktivitas belajar yang berfokus pada penggunaan teori, pengetahuan untuk mengkaji, menganalisis, dan mencoba menyelesaikan suatu masalah. Problem based learning ini akan menghadirkan pembelajaran yang bermakna, relevan, dan kontekstual bagi anak didik. Masalah yang dikembangkan dalam problem based learning tentu masalah yang memiliki hubungan dengan kompetensi atau disiplin akademik anak didik. Yang kedua, masalah itu sifatnya real, faktual, dan yang penting lagi adalah sifat masalah itu multi perspektif gitu, sehingga akan menghadirkan pembelajaran dengan banyak sudut pandang. Kultur yang dikembangkan dalam problem based learning ini adalah kolaboratif dan kooperatif, menjadikan setiap anak didik itu sebagai sumber belajar yang dihargai setiap pikiran, gagasan, dan sudut pandangnya. Peran pendidik itu sebagai fasilitator atau sahabat belajar bagi anak-anak yang terlibat dalam proses pembelajaran ini. Jadi dalam kooperatif dan kolaboratif learning ini, tradisi menghargai setiap pikiran dan pendapat itu sangat diapresiasi. Sintak atau langkah pembelajaran dalam problem based learning ini dimulai dari menentukan fokus masalah yang akan menjadi kajian, kemudian mengorganisasi atau mengelola kelas, bagaimana proses kegiatan belajarnya nanti dilakukan, apakah dengan diskusi atau dengan think pair share atau dengan debat atau dengan pro kontra atau dengan cara yang lain. Kemudian guru memberikan fasilitasi, membimbing proses jalannya belajar tersebut. Langkah berikutnya adalah anak didik menyampaikan hasil telaah dan kajiannya, dan langkah terakhir adalah melakukan analisa dan evaluasi bersama. Nah, analisa dan evaluasi bersama ini bukan untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi untuk mengetahui bagaimana sebuah argumen atau pendapat itu dibangun oleh setiap peserta didik, ya. Misalnya Indonesia ini kan negara yang masyarakatnya menganut dan menjunjung tinggi norma agama, norma hukum, dan norma budaya luhur, ya. Tetapi mengapa korupsi masih terjadi, bahkan dilakukan oleh orang-orang yang berpengetahuan, gitu. Nah, ini tentu masalah yang menjadi problem, ya, sifatnya realistis, faktual, dan multi perspektif. Nanti bisa diangkat dalam proses pembelajaran, dan anak-anak diminta untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pendapatnya dari sudut pandang hukum, sudut pandang agama, sudut pandang norma, budaya, dan sebagainya. Nah, pertukaran pemikiran, ide, dan gagasan itu yang dikembangkan dalam proses pembelajaran problem based learning ini. Model problem based learning ini
bisa dikembangkan mulai pembelajaran tingkat dasar sampai dengan pendidikan tinggi, tentu dengan memilihkan tema atau fokus masalah yang sesuai dengan materi yang sedang dikaji oleh anak didik dan kematangan tingkat berpikir mereka. Jangan lupa pendidik harus jeli memilihkan masalah sesuai dengan karakteristik masalah yang layak diangkat dalam problem based learning ini. Problem based learning ini bermanfaat bagi anak-anak karena anak didik terbiasa melakukan analisa, menyusun dan mengemukakan argumen, dan belajar menghargai pikiran dan pendapat orang lain. Mari kita terus belajar menjadi pendidik sesuai dengan perkembangan anak didik dan zamannya. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.